Tuhan ini supaya kita tahu meskipun Ayub itu berbuat salah karena dia menantang Tuhan, tetapi Tuhan itu membela Ayub di depan teman-temannya. Ini loh watak Allah yang luar biasa. Dia berbuat salah kepada Tuhan, tetapi di depan teman-temannya Ayub dibela Tuhan. Bayangin, saudara. Seperti anak kita nakal kayak apa om? Tapi kalau di depan orang lain kita bilang enggak. Kita bilang apa? Biar salah, biar nakal, itu toh anakku. Loh, betul enggak? Ini Tuhan tuh wataknya gitu. Saudara harus kenal watak Tuhan. Kalau hatimu benar-benar melekat kepada Tuhan, engkau tidak perlu takut. Engkau berbuat salah, minta ampun. Asalkan kamu jangan lalu gunakan pengampunan dosa itu untuk berbuat dosa. Nah, itu Tuhan tidak suka. Tapi kalau kamu berbuat dosa, minta ampun. Setelah itu engkau berdiri di dalam nama Yesus. Engkau pasti mempunyai wibawa dan kuasa Allah. Ini kerap kali orang Kristen tidak dapat menggunakan. Karena apa? Takut ditekan dosa terus. Oh iya, aku dosa ya memper kalau dipencet, memper kalau kamu disengsarakan, memper kalau kamu ini setan tuh kurang ajar. Dia mencet terus, si Ayub ini dipencet terus, tetapi Ayub tidak tergoyahkan. Dia berkata, Allahku akan membela aku. Aku benar, aku tidak takut menghadapi siapapun. Aku benar. Teman-temannya menyalahkan Ayub. Ayub tidak pernah tergoyahkan. Ini yang Tuhan kehendaki daripada hidup kekristenan, saudara. Saudara harus percaya sungguh-sungguh bahwa Allah musuh sanggup melakukan segala perkara. Dan kau tidak perlu takut menghadapi apapun. Engkau tidak takut. Mati itu untung. Tapi kalau saudara itu tidak mengalami sendiri, percuma. Pada waktu engkau mengalami pencobaan, engkau akan lari. Saya pada waktu di lulus dokter, Tuhan mengatakan begini, berangkat ke Irian Barat. Saya berkata, aduh, ke Irian Barat, gaji 5 bulan, lalu 5 hari habis. Nanti aku makan apa Tuhan? Tuhan mengatakan, aku yang memelihara kamu. Percaya enggak? Percaya. Berangkat saya. Benar-benar di sana 5 hari habis gaji. Gaji itu dimakan habis. Saya bilang, habis loh Tuhan. Tapi lucunya, Tuhan tuh tahu segala perkara. Karena saya itu di sana dokter di antara 5 kabupaten yang ngasih makan banyak. Setiap orang itu menarik hati saya supaya kalau datang cepat dirawat. Jadi tiap hari mesti ada yang ngirim makanan. Gantian terus. Sehingga akhirnya tidak kekurangan. Nah, di dalam keadaan itu Tuhan memberikan hikmat. Bikin es mambu. Sampai saya bilang sama istri saya, bikin es mambu. Wah, es mambu dibuat apa? Oh, sini belum ada es mambu. Bikin jual loh. Saudara tahu kita jual es mambu dengan gaji dokter saya. Lebih tinggi es mambunya daripada gaji saya. Sehingga kita dapat makan dari hasil jualan es mambu istri saya. Sebab apa? Seluruh biak tidak ada yang jual es mambu kecuali kita. Jadi gaji itu 5 hari habis, sisanya itu makan dari hasil es mambu. Dari situ Tuhan buka mata saya. Datangkan mebel. Saya datangkan dalam waktu 6 bulan, kaya raya saya. Mobil saya paling baru dan satu-satunya di kota Biak pada waktu itu. Saya beli mobil baru. Saya sampai gini, kok kalau nurut Tuhan tuh kok aneh ya? Secara manusia itu tidak mungkin, tapi jadinya mungkin. Dan dalam waktu singkat Tuhan berkati kalau nurut. Tapi kalau Tuhan mau ngabiskan, ya cepat. Setelah 3 tahun di Irian Barat, Tuhan bilang, pulang. Pikir saya mau beli unit, mau beli rumah, mau beli mobil. Sampai di rumah jeglek, bawa uang banyak.
Dalam waktu 2 hari ludes uang saya. Kenapa? Bayar utang. Padahal saya tidak utang. Yang utang kakak saya, pakai nama saya. Nah, orangnya yang utang bilang, bayar apa? Utangmu. Mana? Bon-bonnya dikeluarkan semua. Loh, kok tanda tangannya istri saya yang utang? Saya panggil, loh kok utang apa? Aku ndak utang. Hanya utang siapa? Kakakmu. Lah kok tanda tanganmu? Lah orang itu tidak tanda tangan ini nggak mau. Oh aduh. Lah kakak saya ndak bisa bayar. Utang dari tumpuk jadi banyak, orang itu percaya karena aku dokter jadi pasti soalnya bayar. Lah ini kan berarti kita ini lalu kere ini, aku bilang gitu. Lah wis piye wong cak kakakmu, cacimu dhewek. Lah kok kowe gelem? Lah aku gak gelem piye wong dijaluki tulungan. Bayar utang ludes-des, Saudara. Lalu Tuhan mengatakan, kamu rela ndak? Rela, saya bilang. Ya sudah. Habis bles. Uang tinggal cuma 200.000 tahun 71. Saudara tahu saya pulang itu tinggal 200.000. Saya bilang gini, Tuhan, ini 200.000 saya pakai selama saya praktek ini, saya nempel praktek, ini belum dapat pasien, lumayan setiap bulan itu pakainya kira-kira kita cuma 20.000 cukup, jadi untuk 10 bulan bisa. Adik saya laki-laki bikin retreat. Bikin retreat butuh duit untuk modal pertama 200.000. Sampai kurang 3 hari belum ada sumbangan. Sumbangannya cuma dapat 20.000. Sekarang makanan segala harus dibayar. Kakak dia sembahyang, berdoa terus, berdoa. Tuhan bilang, kamu kasih tahu kakakmu. Lah, anak adik saya itu bilang gini, Kak, Tuhan kita sembahyang, Tuhan bilang apa? Suruh kasih tahu kakakmu. Jadi aku bilang, aku butuh retreat ini butuh uang 200.000. Loh lah kok ngomong sama aku? Aku ya tidak tahu, Tuhan yang suruh ngomong kok. Pikir saya, waduh repot ini. Lah saya ya bilang sama istri saya ya, adik ini kok ngomong gitu tuh piye toh? Lah kenapa? Lah karepe itu piye? Wah mestine itu duitnya awake dhewe kon ngekno. Lah kayak dikekno tuh kita mau makan apa? Wong prakteknya belum payu. Waduh bingung. Tapi saya berdoa, Tuhan ini piye toh? Lah kamu rela ndak? Ya relane itu ya setengah, terus terang piye? Wong anake 3 miara pembantu 2, adik saya 3 turut saya. Saya harus miara mereka makan. Ini uang tinggal segini. Loh, kamu rela ndak? Rela tembok suruh, aku bilang gitu. Lalu Tuhan berkata, berikan. Oke, saya bilang istriku, lihat mana duitnya? Kenapa? Suruh ngasih ke berapa? Kabeh. Nanti kita makan apa? Ya enggak tahu. Ya wis lah. Pokoknya aku tanggung jawabmu loh ya. Aku istrimu ya. Berikan semua. Ini loh saudara. Seluruhnya diberikan dan kita sudah tidak punya uang 1 sen pun. Praktek belum laku. Mau abonemen koran saja tidak mampu. Akhirnya satu saat jual ini pakaian. Istri saya bilang, pakaian-pakaian yang terlalu banyak kumpul. Kenapa? Dirombeng. Dokter dirombeng. Sampai aduh ini Tuhan lalu memberikan, kalau kita berdoa memberikan penglihatan. Memang Yusa, engkau harus ngalami dibersihkan. Lalu dibersihkan kok segala-galanya sampai katut kabeh. Jasmani rohani. Dan Tuhan memberikan penglihatan, ada pohon yang besar rindang penuh dengan buah. Diterak angin, buahnya rontok.
Terak angin lagi, bet daunnya rontok. Terak angin ketiga, kulitnya ngelupas. Saya bilang, mati pohon itu. Wes gundul, telanjang bulet. Aku bilang gitu. Lah kulit itu ngelotok semuanya. Lah pohon kalau kulitnya ngelotok itu kan mati dong. Aku bilang, mati Tuhan pohon itu. Tuhan berkata, tidak. Lihat akarnya. Mata saya dibuka. Pohon itu akarnya dalam luar biasa. Ujung akarnya itu nempel pada sungai air hidup. Tuhan berkata, tidak mati karena akarnya dia melekat kepada sungai air hidup. Lalu setelah itu saya bilang, oh tidak mati, tidak. Terus saya lihat, mulai pohon itu menyedot air dan mulai kulitnya tumbuh. Setelah kulitnya tumbuh mulai semi. Setelah semi mulai ada buahnya. Lalu jadi itu nanti hidup lagi ya Tuhan pohon itu ya. Lalu saya tanya, siapa pohon itu? Yusak. Pantesan saya dibikin habis-habisan, saudara tahu. Dan selama 1 tahun sampai 2 tahun tidak pernah ngantongi uang 1 sen. Namanya dokter. Makan dari hari ke hari. Anak-anak mau sekolah, saudara tahu, kalau mau bayar sekolah, dia bilang, Pak, nanti tanggal 10 suruh bayar itu, Pak. Ya kan masih tanggal 10 toh nih. Ya, tekuk lutut supaya nanti dapat duit buat bayar sekolahmu. Bayangin, saudara. Tetapi di situ saya mengucap syukur, mendidik anak saya untuk hidup dengan Allah kita, dengan iman percaya, sehingga sekarang kita tidak pernah khawatir dan takut apapun juga. Dan dia setiap kali dia bertelur mesti dapat. Asal mau bayar sekolah, dia sama adiknya kecil sembayang. Saya tanya, nih kenapa? Sembayang Pak, Papa nanti pergi praktek ya, minta duit buat bayar sekolah besok. Sebabnya besok tanggal 10. Ya. Saya cuma berkata, Tuhan, Engkau dengar doa kedua anakku yang kecil-kecil ini. Dan Engkau didik dia di dalam iman percaya. Praktek dapatnya mesti tepat. Setelah dipotong perpuluhan, mesti dapat untuk bayar sekolah dan untuk makan. Dan hal itu dialami dari hari ke hari 2 tahun. Jadi tidak dari cuma sebulan 2 bulan, 2 tahun. Dan setelah itu Tuhan barusan berkata, mulai tahun depan engkau tidak kekurangan makan. Nah, naik lagi. Setahun lagi Tuhan berkata, mulai tahun depan engkau bisa beli pakaian. Naik lagi. Tahun depan Tuhan, sekarang mulai bisa rekreasi. Terus naik, saudara. Naik. Sampai akhirnya kita makmur. Setelah makmur Tuhan berkata, stop. Loh, stop bagaimana? Buang semua jadi hambaku. Loh, tutup praktek. Jadi direktur, copot jadi direktur. Mulai nol lagi Tuhan. Hendak nol. Serahkan ke dalam tanganku. Ini loh saudara. Hidup kekristenan harus berani bayar harganya dan nurut apa yang Tuhan katakan. Engkau akan melihat perkara-perkara besar yang Allah lakukan, dan engkau merasa bahwa bukan dirimu sendiri, tapi Allahmu yang bertindak. Firman-Nya ya dan amin. Apa yang terdapat di dalam Alkitab mesti digenapi. Dan saya sampai sekarang melihat pekerjaan Allah luar biasa. Tetapi Tuhan itu menjagai saya melalui apa? Melalui tidak boleh terikat akan duit, tidak terikat akan kepintaran, tidak terikat akan harga diri. Semuanya harus diserahkan ke dalam tangan Tuhan. Tapi saudara tahu, jalan yang Allah berikan luar biasa, tidak masuk akal semua. Penginjil seperti saya, Tuhan berkata, anakmu sekolah di Holland. Coba pikir saudara, 1 bulan berapa khusus untuk anak saya saja, untuk yang sekolah di Belanda.
Belum yang ini, mau lulus SMA sekarang sudah lulus, mau masuk fakultas. Bagaimana mungkin secara manusia menginjil? Sedang kalau menginjil dapat persembahan, kadang-kadang Tuhan berkata berikan. Bayangin. Lalu pikir-pikir kalau segitu itu nanti mulai bawa apa? Kalau takut, kalau khawatir, kalau bimbang, takut, tidak akan bawa apa-apa. Kalau di dalam pikiran saya mulai ada, waduh, aku butuh duit akeh. Tuhan berkata, awas, jangan melekat. Aku sudah atur segala-galanya. Kalau kita khawatir, malah tidak dapat apa-apa. Malah tidak dapat apa-apa. Tapi kalau kita rela menyerahkan segala perkara kepada Dia, disediakan segala-galanya. Maka pada waktu sebelum ke Israel, Tuhan berkata, kamu berangkat ke Israel. Loh Tuhan, mau Israel tuh biayanya mahal. Orang 1,2,5 juta bayar sendiri loh. Saya sebagai pendeta. Istri saya ikut bayar. Saya bilang, sudah 5 juta loh Tuhan. Berangkat, mobilmu jual. Mobilnya dijual tambah. Mobil saya jual cuma laku 6 seperempat. Mobil Galen 79 saya jual. Dan kalau dijual nanti piye? Nanti kamu pulang tak ganti. Secara logikanya itu dari mana, saudara? Tidak masuk akal. Tapi saya nurut, jual. Sampai di Jakarta temen-temen ini bilang gini, waduh, aku udah jadi ke Israel. Kenapa? Aku udah punya duit mau bayar pegawaiku. Butuh berapa? 2,5 juta. Tuhan ngomong, duit mobil kan 6 juta. Kasih ke Loh. Kasih ke pecah Tuhan. Biar dipakai sih. Nanti urusan belakang. Terus tak telepon anakmu. Kirim uang atas nama Om ini biar dipakai. Bayangin. Pakai. Dia bilang, Pak Yusa, ini tak pakai, tapi bayare ora iso brek. Ndak bisa kontan seluruhnya. Ora urusanmu, itu urusannya Tuhan. Saya itu orangnya gitu. Masa bodoh? Itu urusannya Tuhan. Pada waktunya, aku nanti akan dapat. Pulang dari Israel, saya nginjil setelah 2 bulan, Tuhan berkata, bulan Januari, engkau dapat mobil baru. Pikir-pikir duitnya dari mana? Ini tidak mungkin, ya tak? Sing temen ini belum bayar, mana mungkin? Tapi satu saat Tuhan berkata, waktunya sudah tiba, engkau cari mobil. Sampai mereknya, sampai warnanya dikasih tahu. Warnanya ini, mereknya ini. Honda Accord, warnanya abu-abu hijau. Oke, saya cari, dapat. Harga nih, wah lah kok 15,5 juta. Aku bilang, Tuhan 15,5 juta aku bayar. Orangnya bilang, untuk Pak Yusa sendiri? Ya, saya korting 1 juta, 14,5 bayar. Sudah, saya bilang, saya pulang dulu, saya berdoa, Tuhan ini teman saya bayar 6 juta seperempat bayar. Wah, bisa 3 kali bayarnya. Terus ini 6,5 juta, masih kurang banyak. Tuhan berkata, aku bayar. Orang ngasih itu kayak datang sumbangan kayak orang kawin. Tang kumpul 12,5 juta. Waduh, masih kurang 2 juta. Tuhan bilang, aku segera bayar. 4 hari 2 orang datang, 1 hari 2 juta, 1 hari 1 juta, 1 kali 1 juta, lunas. Sampai anak saya bilang, kalau Allah sudah berfirman, segala perkara jadi. Dan jadi. Lalu setelah kita nikmati, saudara tahu, Tuhan berkata apa? Aku sudah siapkan segala-galanya untuk engkau. Pergi, barang kemana engkau mau. Waduh, saya bilang, liburan kemana? Ayo kita sembahyang. Istri saya yang sudah mulai tergerak, sembahyang buat liburan, sembahyang buat liburan.
Anak-anak bilang, oh ya, ini mau liburan, sembahyang, mau kemana? Berdoa, Tuhan kita mau kemana? Kita kirim surat anak saya yang di Holland, nak kamu pulang saja ya ke Indonesia, kita putar-putar di Indonesia. Anaknya jawab, Pah aku tidak pulang, mau belajar banyak. Kalau papa mau sama adik-adik berangkat ke Eropa. Tak pikir kok enak ngomongmu begini. Bapakmu mbak mamahmu mbak anak-anak suruh berangkat ke Eropa, berapa duitnya? Tapi dia berkata apa? Mau kemana? Mau ke Eropa. Oke, kami siapkan semuanya untuk Anda. Hah? Siapkan bagaimana? Kita sediakan tiketnya pulang pergi dan biayanya di hotel. Bayangin, saudara. Lalu akhirnya dia dulunya mau ikut orang ini. Dengar Rusia nuklirnya bocor, dia tidak berani karena dia orang kaya, tidak berani. Wah, tidak jadi Pak Yusa, saya ke Eropa. Pikir saya tidak jadi, ya sudah, aku ya tidak jadi ikut toh. Wong dia yang mau ngajak kita. Dia bilang, aku tidak jadi pergi, Pak Yusa tetap berangkat. Pembiayaan tetap aku sediakan semuanya. Saudara tahu berapa yang disediakan buat kami? 14 juta. Masuk akal enggak? Masuk akal. Mak saya bilang, Tuhan uang segitu banyak ya eman-eman ya buat jalan-jalan toh. Tapi kalau aku jadi hamba Tuhan lalu bilang gini, ya wes duitnya wae tak jaluke, ya ki sini ya toh. Wong dikasih ida dibuat saya kok. Saudara tahu tiketnya dikirim. Saya sudah diberi tiket untuk ayah saya, istri dan anak-anak. Pada waktu saya berdoa, Tuhan, ini mosok berkat ini buat aku toh. Saya bilang, kan mesti ada yang dapat, yang lain hambamu atau siapa yang kamu suruh kasih, saya kasih loh. Tuhan berkata, itu loh Sambudi bawa. Langsung saya berdoa, padahal saya tidak pernah mikir dia loh. Sambudi tahun yang lalu kan dia bilang, aku kepingin ke Israel, dia punya jatah, bawa. Saya intro kau, Sam berangkat dah, sedang nginjil di desa. Istrinya bilang, mau berangkat toh. Langsung saya intro kau ke Jakarta, tolong tambah tiket suami istri si Sambudi sama istrinya, dikirim tiketnya. Datang, saudara tahu, Allah kita itu menyediakan segala-galanya, saudara. Tidak ada barang yang mustahil bagi dia. Tidak masuk akal di dalam pikiran kita, saudara tahu. Kalau Allah sudah mau, kenapa engkau takut dan khawatir? Kita tidak tahu. Saya sendiri tidak masuk akal. Apa yang saya kerjakan? Orang itu tidak utang budi sama saya. Ketemu saya barusan 2 kali. Dengar khotbah, lalu melakukan, dia bilang, Allahku luar biasa. Betul, saya lakukan semua jadi. Dan Tuhan bicara kepadaku, engkau mau jalan-jalan, aku sediakan segala-galanya. Bayangin, saudara. Bangun gereja saja butuh 10 juta, bingung kok. Suruh jalan-jalan butuh segitu banyak, sampai saya bilang, ini bagaimana sih Tuhan? Tetapi saya cuma terima tiket. Uangnya belum, tidak dikasih. Kasihnya apa? Nanti kalau mau berangkat ya Pak Isa, mampir. Saya berikan kamu travel check untuk dipakai di sana dan uang Belanda. Bayangin. Jadi kalau belum berangkat, belum dikasih. Kan sama dengan orang yang dipaksa toh, suruh jalan-jalan toh. Kalau ndak kue tidak mangkat ya tak kei. Lah ya kan kayak orang gitu. Lah kan aku sampai bilang, kok aneh sih Tuhan. Dia bilang, demikian Pak Yusa mau berangkat, saya berikan semuanya itu. Sepertinya Tuhan itu mau menghendaki, tidak boleh uang dipakai yang lain kecuali untuk jalan-jalan. Allah kalau sudah menjatahkan kamu harus pergi. Jatah yang dipakai untuk satu hal tidak boleh dipakai untuk lain. Kita kerap kali bilang apa? Oh, aku dapat berkat segini, sayang ya buat ini, dipakai saja buat itu. Kerap kali saudara salah jalan. Engkau tidak akan diberikan tempat yang lain kalau engkau beriman.
Lebih-lebih kalau saudara menggunakan uang perpuluhan. Uang perpuluhan sudah banyak, utang sih. Ini kerap kali orang Kristen suka. Gue bayar apa? Utang sih, engkau tak bayar, malah bangkrut. Jangan sekali-kali pinjam uang perpuluhan. Sebab hal itu berbahaya luar biasa. Allah tidak suka engkau menjadi pencuri. Engkau berikan, jangan kutik-kutik. Ini pengalaman kami. Nggak dikutik, apapun sampai nggak punya, nggak berani ambil uang perpuluhan. Karena itu jatahnya anak Tuhan yang lain. Dan Tuhan pasti berkati, nggak pernah nggak kekurangan. Nggak pernah kurang, pasti berlebihan. Karena Tuhan mengatakan engkau diberikan dimakan, burung diberi makan, engkau pun diberi makan. Maka dari itu saudara tidak usah khawatir ikut Yesus. Ada pengalaman yang unik yang dialami oleh anak-anak Tuhan di RRC, saudara tahu. Kalau Tuhan memberikan makan kepada burung gagak, pada Elia dengan burung gagak, Tuhan dapat memberikan makan kepada anak-anaknya. Di RRC ada seorang om yang miskin luar biasa. Dan dia pada waktu negara komunis berkuasa, dia diangkat jadi kepala kampung. Dikasih gedung besar, kasih makanan banyak, tapi dipakai untuk persekutuan. Orang Kristen yang harta bendanya diambilin, dikumpulkan sama dia, dikasih makan. Pemerintah tahu, akhirnya dia dipecat. Tidak diberi makan, tidak diberikan gedung, tidak diberikan jaminan apa-apa. Akhirnya dia miskin kembali, ditolong orang yang pernah makan di rumah dia. Dikasih gudang. Gudangnya itu ada lubangnya, ada tikusnya. Tikusnya besar, ditutupi batu, disurung lagi, tutup batu, surung lagi. Dia bilang, ini tikus kok tidak mau ditutupi. Oh, mungkin Tuhan itu ngasih saya teman itu tikus. Ya sudah. Dan akhirnya saudara tahu, dia tidak bisa makan, dia tidak bisa apa-apa, lemes, dan dia sudah lemah. Orang itu harus berani setia sampai akhir, baru Tuhan akan tolong dia. Dan pada waktu dia lemas, tapi dia berkata, ya mau setia kepada Tuhan sampai mati. Saudara tahu, tikusnya itu kalau saudara orang itu ndak lemas, tikusnya deketi dia, bakal diusir ndak? Diusir. Saudara kalau dideketi tikus seneng ndak? Tapi kalau saudara sudah lemas, dideketi tikus mau apa? Sudah ben lah, peduli. Saudara tahu, tikusnya itu malah masuk ke lubangnya, megangin kentang manis, dibawa di depan orang itu, ditaruh. Pergi lagi ngambil kacang, taruh. Pergi lagi ngambil sayuran, ditaruh. Baru anak Tuhan, oh aku ngerti, lubang itu tidak boleh ditutupi karena aku dijamin sama tikus. Dan sejak itu dia makan terus dari apa yang disediakan tikus tiap hari. Dan tidak hanya 1 hari, 2 hari, berbulan-bulan. Dan dia makan sehat. Kalau dia nginjil, ada orang datang tidak punya makanan, dia bilang, mari makan. Loh, om makan dari mana? Allah sudah menyediakan. Dari mana, om? Lubang tikus. Loh, lubang tikus bisa ngasih apa? Kamu di sini, kamu lihat. Kita berbincang perkara Tuhan. Tikusnya datang ngasih makan 2 kali lipat kalau ada tamu. Kalau tidak ada tamu, jatah 1 orang. Kalau ada tamu, jatah 2 orang. Allah sanggup membuat mujizat tetap terjadi. Tikus disuruh kasih makan manusia, zamannya ada enggak? Ada. Allah tidak pernah berubah. Saudara tahu? Kenapa engkau takut, khawatir? Kenapa engkau bimbang? Karena engkau tidak berani bayar harganya sampai akhir.
Bukan karunia, bukan kekayaan, bukan berkat yang menjamin engkau untuk dapat selamat, tetapi setia sampai akhir. Bayar harganya, pada waktunya Allah membuktikan. Tapi pada waktu dia terjamah, dia berkata, Yesus berkata, minta ampun kepada suamimu. Tidak sanggup Tuhan. Minta ampun, tidak sanggup, malu. Tapi tengah malam suaminya berdoa, dan istri ini dibangunkan Tuhan. Tuhan berkata, sekarang waktunya. Malu Tuhan, tidak ada orang lain, cuma suamimu. Malu Tuhan, lakukan. Akhirnya dia takut, dia lakukan. Dia turut sembahyang, Tuhan berikan kekuatan. Akhirnya dia bilang sama suaminya, Pak, ampuni saya ya Pak. Suaminya malah tidak marah, malah suaminya nangis luar biasa. Ngerangkul istrinya, dia menangis. Dan istri berkata apa? Belum pernah aku mengalami kebahagiaan seperti malam itu. Biarpun aku kawin sama suamiku puluhan tahun, aku tidak mengalami seperti hari itu. Saudara tahu, hari itu merupakan hari yang baru, hari yang penuh bahagia, karena kasih Yesus masuk dan dia berani menyangkal dirinya. Penyangkalan diri adalah langkah pertama, saudara. Engkau percuma di depan orang lain kau katakan engkau kasih Yesus, engkau mengasihi, tetapi di dalam hatimu engkau membenci orang lain. Doamu tidak akan didengar, Allahmu tidak suka perkara-perkara kebencian dan tidak mengampuni. Akar pahit itu harus dibuang, karena dia akar segala penyakit. Kanker adalah hati yang pahit. Banyak orang sakit kanker, kenapa? Karena sakit hati, karena benci. Ada seorang ibu, dia lumpuh 30 tahun. Dia anak Tuhan yang setia. Dia berdoa, baca Alkitab, karismatik. Tapi dia tidak pernah dapat sembuh. Dilayani hamba Tuhan puluhan, gak sembuh. Satu hari ada seorang anak Tuhan yang biasa. Dia bilang, Bu, bagaimana kabarnya? Aku sudah biasa kok pakai kursi roda begini, 30 tahun aku tidak pernah sembuh. Lalu orang itu berkata, Bu, saya kok diingatkan Tuhan, ibu ini punya sakit hati. Udah, aku sudah keluarkan semua sama Tuhan, beres. Aku sekarang setia, aku sekarang baca Alkitab, aku sekarang lakukan apa saja yang Tuhan mau. Dia berkata, tapi Tuhan jelas ngomong, engkau masih punya. Coba ibu diurut dari lahir. Dari lahir diurut. Dia lahir, tanyai, ibu dulu lahir tahun berapa? Tahun ini. Berapa saudara ibu? Dia nangis, saudara tahu. Oh iya, aku punya saudara kembar satu, yang sampai sekarang aku sudah lupakan dia. Saudara dia kembar lebih daripada 40 tahun tidak pernah ketemu, karena sudah berjanji kita tidak akan bertemu, karena gara-gara kembar terus sampai pacar keliru. Karena yang ini merasa sakit hati, kalah cantik, kalah lembut, akhirnya berkata tidak akan terjadi pertemuan, pisah, dan tidak usah aku saudara kita hilang. Dan saudaranya pergi ke kota lain, dia lari ke kota lain, tidak pernah ketemu, dan sejak itu tidak pernah diingat bahwa dia punya saudara satu kandungan. Dan setelah dia bilang, oh aku sakit hati dengan saudara kandungku sendiri, saudara kembarku. Sekarang orangnya di mana? Aku tidak tahu. Cepat beresin. Allah mau bertindak. Hanya tinggal satu hambatan yang ibu belum bayar.
Dan pada waktu itu dia berkata, aku akan cari. Malam hari itu dicari. Orang tuanya, familinya ditanyain semua, ketemu di kota lain, dienterokal sama dia jam 1 malam. Telepon, jawab, kamu ingat saya? Siapa kamu? Aku ini saudara kandungmu. Oh, kamu toh. Lalu dia bilang, aku sekarang sudah jadi anak Tuhan, aku mengasihi engkau. Aku minta ampun, aku dulu jahat kepadamu. Aku sekarang mau minta ampun, engkau mau ngampuni aku toh? Yang sana bilang, aku dari dulu sudah ngampuni kamu karena aku tidak sakit hati. Engkau yang sakit hati sama saya, tapi aku sekarang bertobat. Aku minta ampun. Sambil air matanya bercucuran, ibu ini tidak sadar kalau dia itu sudah megang telepon sama jalan-jalan. Aku minta ampun, aku minta ampun. Si orang ini dia bilang, jalan-jalan. Aku kepingin ketemu engkau. Bisa ketemu kapan? Janjian ketemu. Setelah setengah jam dia letakkan, dia bilang, puji Tuhan, aku sekarang merasa hatiku bebas karena aku tidak punya ganjelan lagi. Bahagia, bersuka cita. Dia lupa kalau dia itu sudah jalan-jalan. Lalu orang itu dirangkul, dia bilang, terima kasih engkau ingatkan. Bu, ingat enggak kalau ibu itu dulunya apa? Lumpuh. Lah kok jalan-jalan? Oh iya ya, aku sudah jalan ya. Sembuh total hari itu juga, saudara tahu. Kita kerap kali tidak tahu apa yang menjadi ganjelan, apa yang menjadi hambatan untuk kesembuhan kita, apa yang menjadi perkara-perkara yang menghambat. Malam hari ini segera bereskan. Air akan berubah menjadi anggur untuk engkau semuanya. Apapun dapat terjadi, Allahmu sanggup melakukan apabila engkau melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam diri kita masing-masing. Hidupmu akan dibaharui, hidupmu akan menjadi sempurna. Apa yang engkau bangun, engkau akan menikmati dan memeliharakan sampai pada akhirnya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, firman-Mu sudah hamba sampaikan. Kalau hal ini engkau tawarkan dari mulai hamba-Mu tadi duduk di sana, hamba mohon engkau sendiri yang akan menjamah tiap anak-Mu. Tuhan, hamba mohon kemurahan daripada-Mu. Hamba mohon engkau sendiri yang menjamah tiap-tiap anak-Mu. Saudara, sekarang masanya dan waktunya engkau periksa dirimu. Apa yang menyebabkan ganjelan? Kalau engkau ada ganjelan satu kepada yang lain, malam hari ini engkau selesaikan. Maka engkau akan melihat perkara-perkara besar akan terjadi di dalam rumah tangga kita masing-masing. Di dalam diri kita akan terjadi perubahan yang Allah lakukan, pembaharuan. Engkau membangun, engkau harus dapat memelihara dan menyelesaikan sampai akhirnya.